اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Doa ini adalah doa yang dibaca Nabi Musa ketika akan bertemu dengan Firaun. Rabbi ishrah li, ya Tuhanku, ishrah li sadri, luaskan dada, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, mudahkan tanganku, wahlul 'uqdatam min lisani, wahlul 'uqdatam. Jadi ibarat lidah atau ibarat sesuatu yang terikat, ikatan itu dibuka. Karena kita ketahui Nabi Musa di umur 10 tahun kalau tidak salah itu sudah makan batu bara. Karena makan batu bara akhirnya lidahnya keluh, terpotong sedikit. Jadi kalau Musa berbicara itu tidak jelas, biasa tidak jelas. Karena di umur 10 tahun lidahnya sudah terbakar makan bara api. Makanya ketika Nabi Musa 40 hari meninggalkan kaumnya, lalu kembali akan bertemu Firaun, dia baca doa itu, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbi ishrah li, ya Tuhanku, dadaku ini lapangkan. Karena kalau orang mau bertemu orang besar biasa dadanya berduduk kencang. Kata Musa, dadaku tenangkan, lapangkan. Wa yassir li amri, dan tanganku ini jangan kasih gemetar. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lidahku yang ini yang tidak jelas ngomong ini, tolong ketika saya bicara dengan Firaun kasih jelas. Yafqahu qawli, agar apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami oleh Firaun. Dan ini yang dibaca oleh para ulama, para ahli ilmi ketika akan bertemu dengan orang-orang besar. Dan ini dipakai oleh para penceramah ketika akan berceramah di hadapan orang banyak. Maka ketika dia sudah membaca doa itu, insya Allah ketika berhadapan dengan orang banyak, dia seperti melihat tidak ada orang saja, sehingga berbicara dengan seluas-luasnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengantar untuk mengisi kekosongan ceramah pada malam hari ini. Di malam hari ini insya Allah saya akan membahas satu surah lagi. Kalau kemarin waktu mengisi kekosongan saya membahas surah Al-Qadar, malam hari ini saya akan membahas satu surah yang surah ini itu dijadikan oleh sebagian ahlul ilmi dijadikan zikir rutinnya sebelum tidur di waktu malam. Sebelum tidur di waktu malam. Jadi sebelum tidur ada zikir. Cukup baca surah ini sebenarnya sudah mencakup seluruh zikir yang ada. Apa itu? Suratus Somad. Kalau saya bilang Suratus Somad mungkin belum familiar. Tapi kalau saya bilang Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Ikhlas. Dalam sebuah hadis disebutkan man qara'a Surat As-Samad, siapa yang membaca surat As-Samad ini, faka'annahu yaqra'u thuluthul Quran, seolah-olah dia sudah membaca sepertiganya Al-Quran. Satu, kalau dibaca tiga kali, seolah-olah dia sudah membaca satu buah Al-Quran. Jadi kalau malas membaca Al-Quran, baca surah Al-Ikhlas. Nah, bukan begitu. Maksudnya adalah siapa yang membaca surah ini, memahami surah ini, maka insya Allah di hatinya dia akan semakin mencintai Al-Quran. Bukan berarti baca surah Al-Ikhlas sudah baca surah Al-Quran, tapi ada dorongan setelah membaca surah ini, ada dorongan untuk terus mau membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis itu disebutkan seperti ini. Di dalam kitab Aunul Ma'bud dalam Sunan Abi Dawud, ketika Abul Munzir
Abul Munzir ini itu panggilan untuk Abdullah bin Umar. Kalau saya bilang Abdullah bin Umar berarti anaknya Umar bin Khattab. Digelar Abul Munzir. Munzir itu yang memberi peringatan. Jadi kalau ada orang yang dinamakan Munzir itu selalu memperingatkan. Abul Munzir ditanya, berapa kali kamu baca Al-Quran di dalam hidup? Bagaimana cara membaca Al-Quran, menamatkan Al-Quran? Belum dijawab, Nabi bilang, kalau bisa baca Al-Quran 1 bulan itu 1 kali tamat. Kalau tidak bisa 20 hari. Kalau tidak bisa 15 hari. Kalau tidak bisa 10 hari. Kalau tidak bisa 7 hari. Jadi belum, bukan meningkat. Karena ada orang kalau bisa 7 hari, tidak bisa 10 hari, tidak bisa 12 hari, tidak bisa 20 hari, tidak bisa 30. Tapi ini kalau tidak bisa 30, turun 20. Tidak bisa 20, turun 15. Tidak bisa 15, turun 10. Tidak bisa turun 7. Begitu cara Nabi mengajar Abdullah bin Umar. Artinya Nabi ingin mengajarkan kalau baca Al-Quran sungguh-sungguh. Karena kemampuan manusia melalui hadis ini, Al-Quran itu bisa tamat hanya dalam 7 hari. Nah, penceramah pun susah untuk mengaplikasikan itu. Tapi itulah bunyi hadis. 7 hari tamat Al-Quran. Kalau tidak bisa 10, tidak bisa 15, kalau tidak bisa 20, kalau tidak bisa 30. Walaupun narasi hadisnya dari atas ke bawah. Tapi kalau untuk kita ambil dari bawah menuju ke atas. Kalau tidak bisa 7 hari 10, tidak bisa 10 15, tidak bisa 15 20, tidak bisa 20 30. Jadi 1 bulan 1 kali tamat. Kalau 1 bulan 1 kali tamat, 1 tahun 12 bulan berarti 12 kali tamat. 1 Ramadan 1 kali tamat. Kalau ikut Abdullah bin Umar 7 hari. Berarti kalau 7 hari 1 bulan 4 minggu berarti 4 kali tamat. Kira-kira seperti itu. Itu bagaimana Nabi ingin mengajarkan kepada Abdullah bin Umar untuk sangat-sangat mencintai Al-Quran. Dari hadis itu ada orang yang merasa tidak sanggup. Karena tidak sanggup mengadu kepada Nabi. Bagaimana cara membaca Al-Quran bisa sampai seperti itu? Maka keluarlah hadis. Surah minka. Surat apa yang bisa kamu baca? Tidak ada. Kul huwallahu ahad. Baca surat Kul huwallahu ahad. Insya Allah kalau kamu amalkan, maka kamu sudah membaca seluruh Al-Quran. Ajaran Nabi adalah disuruh baca surah Al-Ikhlas. Kalau baca, maka kamu bisa membaca seluruh Al-Quran. Itu yang dimaknanya. Tapi maknanya sebenarnya dengan disuruh membaca itu agar orang ini, agar yang bertanya ini, yang tidak bisa seperti Abdullah bin Umar ini, itu semakin mau membaca Al-Quran. Karena merasa tidak sanggup. Karena tidak sanggup, dikasih Al-Ikhlas supaya mau baca Al-Quran. Jadi intinya agar orang ini tidak menyerah, tapi supaya mau. Nah, itu intinya. Jadi seolah-olah membaca seluruh Al-Quran itu adalah yang disampaikan Nabi, tapi maksud dari penyampaian itu adalah agar membuat si pembaca ini tidak lepas daripada Al-Quran. Kira seperti itu. Dan kenapa surah Al-Ikhlas yang dipilih? Kenapa surah Al-Ikhlas yang dipilih? Karena di dalam surah inilah inti dari ajaran seluruh nabi, bukan hanya ajarannya Muhammad SAW, tapi ajaran seluruh nabi, mulai dari Nabi Adam sampai terakhir Muhammad SAW, isinya cuma satu. Apa itu? Allah itu satu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan dia. Dia bukan dua, dia bukan tiga, apalagi empat. Dia satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu hanya satu. Ayat
ini membantah semua argumen orang-orang Quraisy pada saat itu. Bukan hanya Quraisy, orang-orang sebelum Quraisy, orang-orang Nasara. Bukan hanya Nasara, orang-orang sebelum Nasara, orang-orang Yahudi. Bukan hanya orang Yahudi, orang-orang sebelum Yahudi, orang-orang yang menyembah berhala. Bukan hanya orang-orang yang menyembah berhala, tapi orang-orang yang menuhankan gambar-gambar dan pohon-pohon. Kaumnya Nabi Nuh. Ayat ini membantah semua itu. Kalau kaumnya Nabi Nuh menganggap Tuhan itu ada selain Allah, Tuhannya orang Yahudi menganggap bahwa Tuhannya itu dia bisa melakukan sesuatu yang ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan, dibantah dengan ayat ini. Apalagi Nasrani yang mengatakan Tuhan itu ada 3. Apalagi orang-orang Arab yang hidup sezaman dengan Nabi yang mengatakan Tuhan itu ada anaknya. Anaknya ada di dalam Ka'bah, satu anak yang paling besar namanya Lata wa Uzza. Tuhan-Tuhan inilah yang ingin dibantah oleh surah ini. Orang-orang selalu bertanya, ya Muhammad, kamu itu bilang ada Tuhanmu, kamu itu bilang ada Tuhanmu. Mana Tuhanmu? Coba lihat Tuhan kami. Ada di Ka'bah. Kami setiap hari datang membawakan makanan, datang membawakan sembahan. Kamu Tuhanmu mana? Maka turun ayat ini. Qul huwallahu. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Tuhan itu satu. Dia tidak 2, dia tidak 3, dan dia bukan benda mati, dan dia bukan makhluk ciptaan. Karena dia bukan benda mati, Allahus Samad. Karena dia bukan benda yang mati, bukan benda yang diciptakan, maka dia tempatnya orang as-Samad. Samad itu kalau diterjemahkan seperti, kalau kita lihat lampu yang digantung ini, lampu yang digantung itu, maka kalau ada orang-orang yang bergantung di lampu itu, tempat bergantung itulah yang dikatakan as-Samad. Tempat orang pegang lampu itu bergantung seluruh manusia, talinya itulah yang disebut dengan as-Samad. Cuma satu, tidak ada tali-tali yang lain. Kira-kira itu penegasannya. Allah satu, seolah-olah dialah yang harus ditempatkan untuk bergantungnya seluruh makhluk. Tidak mungkin yang ditempati bergantung itu dia diciptakan. Karena kalau dia diciptakan tidak bisa ditempati bergantung. Allahus Samad. Lam yalid. Lebih dibantah lagi. Setelah dikatakan tempat bergantung, dikatakan lagi lam yalid. Lam dalam bahasa Arab itu penegasan. Ditegaskan bahwa yalid, dia itu tidak punya anak. Nah, ini menyinggung tadi yang saya katakan, orang-orang Nasrani. Karena timbul isu di kalangan orang-orang Quraisy, Tuhan kami ada di Ka'bah. Tuhannya orang Nasrani itu mereka punya semacam gambar. Yang gambar itu mencirikan bahwa Tuhannya itu punya keluarga. Ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya. Kamu Tuhanmu yang mana? Lam yalid. Tuhan saya itu tidak beranak. Walam yulad. Tuhan saya juga selain dia tidak beranak, dia juga tidak diperanakkan. Tidak melahirkan, juga tidak dilahirkan. Dia tempat bergantung, dia tidak punya anak, dan dia tidak dilahirkan dari sesuatu. Yang terakhir ditegaskan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang menarik. Yakul lahu, yakun lahu, dibaca yakul lahu, kufuwan ahad. Ketika ada kata-kata kun di dalam di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis ada kata kun, berarti itu ingin menegaskan bahwa memang tidak akan mungkin bisa. Tidak akan mungkin bisa. Apa yang akan mungkin bisa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak akan mungkin bisa ada sesuatu yang setara dengan si yang satu tadi. Yang Muhammad kasih tahu mereka seperti itu, bahwa Tuhanmu satu,
dia tempat bergantung, dia tidak punya anak, apalagi diperanakan, dan pasti tidak akan ada yang bisa sama dengan dia. Nah, maka surat ini kalau dikatakan ulama Syafi'i, kalau saya bilang ulama Syafi'i bukan Imam Syafi'i, tapi orang-orang yang belajar mazhab Syafi'i mengatakan bahwa yang membaca surat ini maka dia sudah membaca satu Al-Quran. Kenapa? Karena inti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad cuma satu, yaitu menegaskan bahwa tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua manusia pasti tahu. Semua manusia pasti tahu. Mulai dari manusia zamannya Adam sampai zamannya Nuh, mulai bergesernya keimanan seseorang itu di zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh hidup bersama orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini ditempati untuk bertanya. Ketika orang-orang soleh ini meninggal semua, tidak ada tempat bertanya. Karena tidak ada tempat bertanya, mereka rindu untuk bertanya. Karena rindu mereka gambar. Selain digambar, mereka buat tempat. Tujuan awalnya untuk menghilangkan kerinduan karena seringnya mereka bertanya. Tapi dalam perjalanannya ternyata gambar-gambar, patung-patung yang tadi mereka buat itu berubah menjadi sesembahan mereka. Awal mula kesyirikan di zamannya, terus berlanjut sampai di zamannya Nabi Ibrahim. Dari Ibrahim belum ke Yakub, terus sampai kepada Musa, seterusnya kepada Isa, seterusnya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam turun untuk menegaskan ajaran yang dibawa Adam sampai kepada Muhammad itu sama. Cuman sempat bergeser, karena bergeser mau diluruskan kembali. Bagaimana cara meluruskannya? Satu ayat ini, satu surat ini adalah cara Allah menegaskan bahwa semua yang disembah oleh orang-orang yang tidak saya ciptakan pasti cuma satu. Tidak dua, tidak tiga, bukan gambar, bukan patung, bukan pohon, dan bukan yang lainnya. Semoga bermanfaat. Tafsir yang saya tafsirkan ini saya ambil dari kitab At-Tabari. Tapi apa yang saya tafsirkan di sini hanya tafsir secara ringkas saja, tidak secara mendetail. Kalau secara mendetail butuh waktu yang lama. Jadi kalau ditangkap dan kalau tidak dipahami, jangan langsung ditelan mentah-mentah, kita diskusikan lagi. Jangan sampai ditangkap lalu dipahami sebegitu saja, lalu dibawa keluar, disampaikan keluar, bisa jadi disalahpahami oleh orang-orang yang mendengar di luar sana. Dan itu yang terjadi.